Bahkan ini bertolak belakang dengan buku saya yang saya bawa sekarang itu, bukunya Erich Fromm. Tapi saya pernah nonton video ini kan kalau kata Pak Founder tadi menyinggung tentang 2045 nanti, yaitu apa tadi, bonus demografi. Artinya kita yang berperan, artinya seperti kita melaksanakan diskursus pada malam hari ini adalah suatu persiapan kita untuk menyiapkan anak muda, yaitu memperdalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang literasi, kan seperti itu. Saya pernah menonton video ketika ada seorang pemuda ingin melamar pekerjaan, dia selalu ditolak, dicoba lagi, ditolak lagi. Akhirnya dia tanya kepada salah satu temannya yang diterima secara gampang seperti itu. Dia tanya, ternyata temannya ini masih tidak mengaku. Dia mengaku bahwa dirinya memang berpotensi untuk masuk di pekerjaan itu di perusahaan besar seperti itu. Nah, pemuda ini masih belum percaya, kenapa kok saya tidak diterima, padahal saya berpotensi, saya mempunyai ijazah ini dan lain sebagainya seperti itu. Ketika ditanya kepada temannya lagi, ternyata dia punya orang dalam. Akhirnya gampang untuk masuk ke dalam, untuk diterima seperti itu. Akhirnya pemuda ini mempunyai cara, berkas-berkas pendaftarannya itu dikasih uang di dalamnya. Akhirnya diterima seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan, ketika orang ini, anak muda ini memang berpotensi dan berpengetahuan, berilmu, berpendidikan, tapi dia harus mengikuti alur, mengikuti arus, dia mengikuti sistem yang ada. Nah, takutnya teman-teman atau pemuda-pemudi yang sekarang ini juga mengikuti arus atau sistem yang ada seperti itu. Karena kita ketahui bahwa pejabat-pejabat hari ini seringkali masih ada, bisa dikatakan masih ada, meskipun sudah tidak mayoritas, masih ada entah kepala desa atau yang lain sebagainya yang tidak lulus di tingkat SMA atau apa bisa bergelar, bisa mempunyai gelar seperti itu, SPD, SH dan lain sebagainya. Itu dengan gampangnya mempunyai gelar. Ya, salah satu caranya dengan hanya bermodalkan uang seperti itu. Jadi ini kan artinya kita mengikuti alur atau mengikuti sistem yang ada. Menurut sampean bagaimana untuk mengatasi atau pandangannya? Iya, betul. Saya rasa sekarang itu memang ada beberapa yang apa ya istilahnya, memperdagangkan jabatan, sehingga orang dalam itu menjadi hal yang utama, sedangkan pengetahuan menjadi pelayannya. Tapi saya rasa begini, Mbak Moderator, bukan apa ya, alur pikirnya bukan begitu, tapi begini. Di Winsa sebut merek ya saya. Di situlah, di salah satu kampus besar, nanti bisa dikat. Bisa. Oke. Salah satu kampus besar, ketika mau ikut beasiswa, ketika hanya mengandalkan orang dalam, orang atau relasi yang ada di dalam, itu kurang cukup. Ternyata harus ditunjang oleh ilmu pengetahuannya bagus. Jadi itu saya rasa yang perlu kita pikirkan. Dan perihal masalah sekarang, sistemnya sudah rusak. Kata Mbak Moderator tadi bahwa orang yang masuk di atas itu bukan atas dasar ilmu pengetahuan yang baik, bagus dan semacamnya, tapi atas dasar relasi yang baik. Nah, itu sebenarnya jauh-jauh tahun-tahun yang lalu sudah dikatakan oleh, sampai Karl Marx ingin revolusi, sampai Lenin revolusi berdarah, terus Antonio Gramsci revolusi intelektual, semacam ini. Maksudnya apa ya, intelektual organik. Dengan kita membangun kekuatan yang semacam ini, tidak memperdagangkan ideologi kita, artinya kita sudah membangun intelektual organik sehingga bisa mengkonter hegemoni yang selama bertahun-tahun dikekang oleh orang-orang atas. Kira-kira begitu, Pak.
Oke, biar tidak saya terus yang bertanya atau yang diskusi hanya kita berdua, Bapak pemantik. Saya akan siap. Saya akan membuka satu pertanyaan dulu para peserta diskursus pada malam hari ini. Silakan. Mungkin ada yang mau mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Padahal yang saya harapkan, karena memang tadi disebutkan oleh Kak Rof Muhammad ini, yang hadir adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Ada senior kita, ada juga ketua komisariat saya ini. Saya berasa malu banget. Komang sorry. Terus ada juga ketua LPM mental. Karena saya tahunya di Stital, saya sebutkan. Kalau Kak Rof tadi kan menyebutkan di Stai Alhamidiyah, saya tahunya di Stital itu ada ketua LPM mental. Terus ada juga bendahara umum BEM Stital, saya sebutkan. Juga kader-kader terbaik Stital juga hadir di sini. Dan seluruh tamu undangan yang sangat luar biasa. Saya harapkan diskursus pada malam hari ini berjalan sangat masif. Jadi antara pemantik, moderator dan juga peserta ini saling berkesinambungan agar diskusi pada malam hari ini berjalan dengan aktif seperti itu. Silakan, mungkin ada peserta yang ingin bertanya, silakan berdiri, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jawati, Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Nusantara. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Allah Saburi, Founder Pendidikan Literasi, dan saya juga anggota Pendidikan Literasi, dan juga yang disampaikan oleh Bapak Materi, oleh sahabat Rofi. Jadi yang disampaikan dari awal sampai akhir saya mencatat semua. Di antara yang disampaikan ada hal yang menarik memang, yaitu terkait masalah zaman sekarang, yaitu lebih mendahulukan terhadap li dan juga orang dalam, kan seperti itu. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan ini bertolak belakang dengan buku saya yang saya bawa sekarang, itu bukunya Erich Fromm, seorang dari Kanada, yang judul bukunya The Art of Living. Dia mengatakan bahwa seseorang itu akan laku di pasaran apabila dia mempunyai karakter pemasaran. Itu untuk Erich Fromm dalam bukunya The Art of Living. Kemudian Stephen Covey juga mengatakan seperti itu. Kemudian juga Robert Greene juga mengatakan seperti itu dalam bukunya yang berjudul 48 Hukum Kekuasaan. Jadi orang yang melakukan ingin merangkak ke sesuatu yang lebih tinggi itu adalah meneliti. Pada zaman sekarang, saya akan menyampaikan sebuah teorinya Erich Fromm, yaitu adalah karakter pemasaran. Nah, sebenarnya sekarang ini yang menjadi pertanyaan adalah kualitas diri. Saya mengasumsi dari teorinya Erich Fromm itu seperti ini. Kalau seumpama kita memiliki kualitas diri yang bagus, EQ, intelektual dan sebagainya, baik dari soft skill dan hard skill itu mumpuni, otomatis link akan datang sendiri tanpa kita harus mencari link. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak mahasiswa itu bahkan mencari link. Itu bahkan ketika saya diambil kesimpulan bahwa pengetahuan ini dikesampingkan oleh link seperti itu, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Saya mengambil contoh dari penulis Laskar Pelangi, yaitu Andrea Hirata, ya kan? Dia itu mendapatkan beasiswa sampai ke Eropa, kan? Karena kenapa? Adalah kualitas diri Andrea Hirata itu sendiri. Dia seorang penulis. Nah, berhubung dia memiliki kualitas diri, akhirnya link datang sendiri tanpa kita harus mencari link. Ya kan seperti itu. Cuma pada kenyataan sekarang tidak seperti itu. Ini yang menjadi problem pertama terhadap lingkungan yang ada di sekitar ini. Nah, jadi saya minta terhadap Bapak Materi untuk menjelaskan terkait bagaimana kok sekarang ini bisa itu yang terjadi. Ilmu pengetahuan dijadikan nomor 2, bahkan link yang dijadikan utama seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan seharusnya itu adalah ilmu pengetahuan, ya kan? Kalau kita seorang yang berkualitas, otomatis orang yang akan menjadi kita, bukan kita yang menjadi orang, kan seperti itu kan? Jadi sekarang ini adalah kualitas diri yang perlu ditekan melalui pendidikan literasi ini, mengolah kualitas diri untuk yang lebih baik seperti itu. Oke ya, paham Pak Moderator? Oh iya Bu Moderator, Bu Resma. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan melalui teorinya Erich Fromm dalam bukunya The Art of Living. Terima kasih.
Siap, terima kasih Pak PO LPM Mental Hospital. Kalau tidak salah itu bukunya beli kemarin di bazar ya? Ya, dapat dari Ina. Oh, Kabar karena LPM Mental ini punya usaha sekarang, yaitu membuka bazar. Jadi buat para tamu undangan mungkin mau cari-cari buku murah dan berkualitas, silahkan datang ke stand bazar LPM Mental seperti itu. Lagi ya, ini promosi lagi ya. Sponsor. Jadi karena pendidikan literasi kan juga bekerja sama dengan LPM Mental seperti itu. Pertanyaannya Bapak pemantik, yaitu bagaimana sih, kenapa kok sekarang ini malah pengetahuan dikesampingkan, kok link yang diutamakan seperti itu ke orang dalam? Karena yang kita ketahui bahwa yang ditanyakan oleh Jawadi di sini adalah ketika kita sudah melakukan penguatan diri, yaitu memperdalam atau memperbaiki kualitas dari diri kita, tapi seringkali mahasiswa atau pemuda-pemudi di sini masih mencari link. Seperti itu. Kan katanya kalau orang hebat ini bukan link yang mencari kita, bukan kita yang mencari link, melainkan link yang akan mencari kita. Kalau peribahasa Madura itu saya pernah mendengar seperti ini. Sudah labani bejenah bila kok saya nggak oreng, tapi bila orang saya nggak angkot, seperti itu. Itu kata motivasi peribahasa Madura seperti itu. Jadi bagaimana atau kenapa kok pemuda sekarang ini masih mengutamakan link bukan pengetahuan? Seperti itu. Silakan. Jadi sebelum saya jawab, di sini juga hadir mantan ketua komisariat Stirwa dan juga pasukan Banser Kecamatan Belegda. Saya merasa terhormat sekali karena didatangi oleh beliau. Berbicara tadi tentang masalah kenapa dan apa sebabnya. Pertama saya ingin katakan bahwa link itu lebih tinggi daripada pengetahuan. Itu tidak di semua tempat. Ada di tempat-tempat yang masih murni mengandalkan ilmu pengetahuan. Bukti yang sekarang sangat viral adalah di Partai Demokrat itu. Di Partai Demokrat itu AHY langsung masuk ke jadi dicalonkan sebagai calon gubernur. Dilarang bawa nama Mega. Oh ya, kira-kira nanti bisa dikat lagi. Gak apa-apa, Saya ingin merdeka. Merdeka literasi bebas. Siap-siap maaf. Jadi karena memang beliau itu tidak berdasarkan kaderisasi partai, maka ada sebagian kelompok yang tidak menginginkan beliau menjadi ketum, sehingga ada proses KLB. Artinya ada link yang didahulukan atau link yang diataskan dari pengetahuan itu tidak di semua tempat, tapi di beberapa tempat memang ada. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada kepentingan di balik itu. Ada kepentingan A, sehingga untuk mencapai kepentingan itu harus orang yang sama dari segi paradigma pikir dan semacamnya. Orang yang bisa dikelola otaknya. Oh, hari bisa aja norok engkau ketika bingko esrok A. Ada kepentingan di balik itu. Artinya dikaburkan pengetahuan objektivitas menjadi pengetahuan subjektivitas. Sehingga ketika mengkaburkan pengetahuan objektivitas menjadi asas priori atau pengetahuan subjektivitas, maka yang terjadi seperti itu. Walaupun saya tekankan lagi tidak di semua tempat. Kira-kira begitu, moderator. Jadi dari pemantik mengatakan bahwa memang ada link itu diutamakan, tapi tidak di semua tempat. Kalau menurut saya sih pandangannya memang bisa jadi link itu kita dapat dari proses pemantapan pengetahuan kita. Contoh sekarang ini kita kan dalam rangka diskursus ini, dalam rangka memperdalam atau agar nantinya pemuda-pemudi ini bisa
mencintai literasi. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan link. Entah link pekerjaan atau link komunitas-komunitas yang lain yang dibutuhkan oleh kita, seperti itu. Jadi link juga bisa kita dapat dari proses pengetahuan kita, seperti itu. Silakan kepada penanya, mungkin ada tanggapan. Jadi kalau seumpama memang link itu ada yang lebih dahulukan daripada pengetahuan dan seperti itu, menurut saya ini bertentangan dengan teorinya yang disampaikan oleh Frankis Banco ya. Karena mengapa? Karena beliau mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan kita akan menguasai alam seperti itu. Tapi ternyata ada link yang menguasai kan seperti itu. Ini bertentangan dengan teorinya sampai yang disampaikan seperti itu. Lah. Kemudian satu ya, yang kedua, ketika kita mendahulukan ini yang tertera tema yang merah di banner kreasi untuk negeri itu kemana? Karena begini, kalau seorang yang berkualitas ya, ataupun maksudnya ada orang yang tidak berkualitas, namun dia memiliki link yang bagus, artinya bukan yang seharusnya dia tidak mumpuni, kemudian dia memilih yang baik, akhirnya dia masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia sudah masuk, maka dia tidak berkualitas di sana. Satu. Terus kreasi untuk negeri ini bagaimana? Kalau tempat-tempat yang strategis tidak ditempatkan pada pengetahuan yang didahulukan, bahkan ilmu kan seperti itu. Ini kreasi untuk negeri ini bagaimana? Rusak loh. Itu kalau yang didahulukan lagi ilmu pengetahuan seharusnya seperti itu. Terima kasih. Jadi tanggapan dari penanya di sini yang pertama, menurutnya itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pengantin tadi, yaitu Francis Bacon, yang disampaikan bahwa kita bisa menguasai dunia. Tapi kalau yang diutamakan adalah link, yaitu bertentangan seperti itu. Bukan pengetahuan lagi yang didahulukan, tapi link, bukan link ya. Link. Nah, yang kedua, kalau kita mendahulukan link, itu tidak sesuai dengan tema atau apa sih ini namanya Pak Founder? Jargon atau grand design-nya, yaitu kreasi untuk negeri. Yang pertama itu ketika ada orang yang tidak berpotensi, tapi dia kuatnya di link, terus masuk, terus berhasil, tapi dia tidak akan berpotensi seperti itu menurut beliau, menurut penanya. Dan juga tidak sesuai dengan kreasi untuk negerinya itu yang mana? Apakah link di sini sudah termasuk kreasi untuk negeri, bukan lagi pengetahuan, seperti itu? Silahkan. Iya, cukup mantap ya. Tapi saya akan 2 kali, mantap nanti. Saya tadi di awal ketika membawakan tentang masalah Francis Bacon, saya berbicara teori. Ketika menjawab pertanyaan dari sahabat Dewi, saya sudah berbicara fakta. Walaupun tidak semua fakta, saya berbicara rentetan fakta yang ada. Sehingga apa yang dikatakan bahwa tidak sesuai dengan teori Francis Bacon, tetap memang seyogyanya seperti itu, tetapi fakta yang ada di lapangan seperti itu. Lalu apa tadi? Kreasi. Gimana kreasi? Tidak sesuai. Yang pertama, kalau mendahulukan link. Saya tidak pernah menekankan bahwa link itu didahulukan, tapi lagi-lagi fakta yang berbicara di lapangan seperti itu. Maka kata Gus Dur, jangan sekali-kali kita didikte oleh fakta, tapi kita counter fakta itu. Kita membalikkan atau kita balik mendikte fakta itu, atau membuat fakta baru. Kira-kira begitu, Pak Moderator. Jadi penegasan dari Bapak pemantik bahwa tidak ada istilah link ini didahulukan, seperti itu. Jadi bagaimana penanya? Satu kali lagi ya. Oh iya. Iya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kontradiktif ya. Kalau Gus Dur mengatakan kita tidak boleh didikte oleh